Sabda itu menyapa umat Kristiani dan mau menunjukkan apa yang terjadi bila orang berada dalam keadaan yang digambarkan dalam sabda bahagia itu. Sabda bahagia itu menunjukkan tuntutan sikap batin dalam hidup umat Kristiani agar terwujud dalam hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat bersama umat beriman lainnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 1 Februari, hari Minggu Pekan Biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda bahagia kepada kaum miskin, lapar, haus, dan para penderita. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani sabda Putramu itu, serta menjadikannya sebagai sumber pengharapan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup kita di tengah masyarakat itu membutuhkan suatu pedoman, sehingga tujuan hidup bersama, hidup bermasyarakat itu akan tercapai. Sabda Tuhan hari ini yang dikenal dengan sabda bahagia merupakan pedoman bagi umat Kristiani dalam membangun kedalaman rohani, pribadi, dan kecakapan dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Sabda itu menyapa umat Kristiani dan mau menunjukkan apa yang terjadi bila orang berada dalam keadaan yang digambarkan dalam sabda bahagia itu.
Sabda bahagia itu menunjukkan tuntutan sikap batin dalam hidup umat Kristiani agar terwujud dalam hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat bersama umat beriman lainnya. Sebagai pedoman dalam hidup umat Kristiani, agar umat Kristiani bisa mengembangkan karakter yang baik, seperti kejujuran, kerendahan hati, dan sikap hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Karena hidup bermasyarakat yang harmonis akan terbangun jika setiap anggota masyarakat itu bahu-membahu mengembangkan karakter hidup yang baik dan memperdalam relasinya dengan Tuhan secara personal. Hal itu dimulai pertama dan terutama dari orang beriman Kristiani. Kita semua murid-murid Kristus. Secara pribadi, dalam keluarga, komunitas, lalu dalam hidup, baik menggereja maupun dalam masyarakat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita kembangkan dan kita miliki pedoman hidup kita sebagai umat Kristiani, sebagai murid-murid Kristus, supaya dalam hidup bersama ini terwujud perdamaian dan kehidupan bersama yang selaras, yang harmonis dalam keseharian kita semua. Ya Allah, peganglah tangan dan tuntunlah langkah kami dalam mewujudkan sabda bahagia di tengah hidup bermasyarakat. Semoga kami mampu memberikan teladan yang baik bagi sesama kami. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, berlimpah berkat-Mu serta pengasihan, kuasa kasih bimbingan tangan-Mu menuntun hidup kami selalu. Hadirlah Tuhan di antara kami, jadikanlah kami gereja sehati, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, segala puji syukur kepadamu. Upaya kami membangun dunia seturut semangat Yesus Tuhan kita. Curahkan Roh-Mu kepada umat-Mu, dampingi kami Tuhan selalu. Anugerahilah
agar hidup rukun, damai sejahtera. Kami bersujud padamu, ya Tuhan, Engkau yang Maha Murah, Maha Besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.